di detik sekarang, di waktu sekarang ketika saya ditanya apakah hidup saya itu well planned, totally not well planned. Kalau ngomongin konten TikTok sama konten Reels, kita hooknya di awal itu ngomongin apa itu cemas, skip. Iya. Bahkan kenyataan hidup ini nggak peduli sebenarnya dengan pikiran kita. Dia punya polanya sendiri. Iya. Hidup punya polanya sendiri. Hanya saja ego kita, termasuk saya, self-centered saya, merasa bahwa saya bisa mengendalikan kenyataan hidup seperti yang saya pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu lagi nyimak video ini, nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang kita udah nunggu bertahun-tahun untuk bisa ngobrol sama beliau. Ada Mas Aji Santoso Putro. Apa kabar Mas Aji? Kabar saya ya gini-gini saja. Biasa-biasa saja kabar saya. Biasa-biasa saja, tapi tersenyum, dan saya ngelihat senyumnya juga ikut tersenyum juga. So, Terima kasih. Terima kasih banget udah meluangkan waktu untuk hadir di sini di Ngobrolin Hidup ini. Mas Aji adalah praktisi kesehatan mental, kemudian mindfulness, tentang hidup berkesadaran. Dan saya, meskipun kita baru ketemu pertama kali ini gitu ya, saya mau menyampaikan dari awal, meskipun baru mau ngobrol, bukan hanya terima kasih sudah hadir di sini, tapi terima kasih karena saya sangat banyak belajar dari Mas Aji juga, dari buku-buku Mas Aji, dari konten-konten Mas Aji. So saya mau menyampaikan terima kasih yang kemarin-kemarin dulu, yang bertahun-tahun ini sampai sekarang, dan akhirnya thank you udah hadir di sini. Nah, pengen ngobrol lebih jauh sekarang. Jadi kalau biasanya cuma mendengar, sekarang bisa tektokan langsung gitu. Iya. Tapi sebelumnya saya juga terima kasih nih sudah diberi kesempatan untuk diundang ngobrol di sini. Nah, saya sekali lagi thank you banget. Kita senang banget karena tadi kita bicara soal mental health. Kalau kita bicara ngobrolin hidup kan nggak lepas sama kesehatan mental. Kita sebagai manusia adalah emotional being gitu ya. Tetapi di antara berbagai macam mungkin pekerjaan gitu ya, yang bisa digeluti oleh seseorang, dan kalau saya nggak salah nih, tolong koreksi kalau benar ya. Kalau salah tolong koreksi. Kalau benar ngapain dikoreksi ya? Kalau salah tolong dikoreksi. Mas Aji itu kan kuliah psikologi dulu di UGM. Iya. Ya. Walaupun psikologi itu sebetulnya bukan pilihan pertama waktu itu. Pilihan pertama keduanya teknik kalau nggak salah ya. Iya, benar-benar. Jadi yang apakah ini in a way dalam tanda kutip salah jurusan atau ya bukan preferensi sebetulnya, atau memang juga sebetulnya sudah ada niat juga, karena saya waktu itu pilihan ketiga saya sebetulnya waktu saya UMPTN dulu. Pilihan ketiga saya karena bingung, saya masih zaman UMPTN. Nah, saya lahir 1983. Nah, kita terbuka aja. Sama. Seumuran. Nah, itu pilihan ketiga saya karena saya waktu itu juga IPC juga. Pilihan ketiga saya itu karena bingung aja. Jadi sebetulnya bukan itu yang mau saya pilih. Gitu. Psikologi? Bukan. Waktu itu saya pilihan pertama itu ekonomi. Jadi ngobrolin gue ini. Pilihan pertama ekonomi. Tapi saya emang nggak ada psikologi. Saya baru mulai tertarik sama people development setelah kuliah justru. Saat kuliah gitu, saat kuliah. Kuliahnya di ekonomi. Kuliahnya di ekonomi. Tapi di situ saya mulai belajar dan mulai jatuh cinta sama people development. Iya. Ini jadi yang diwawancara siapa ini? Tapi anyway, jadi apakah jadi saya waktu itu pilihan ketiga karena saya merasa bingung memilih apa. Nah, apakah Mas Aji gitu juga atau memang punya ketertarikan sama psikologi juga? Punya ketertarikan sih sebenarnya. Jadi waktu SMA saya itu sudah ada interest lah dengan ilmu psikologi. Beberapa di antaranya ya faktor atau penyebab saya interest dengan psikologi adalah pertama karena ibu saya itu suka baca buku. Dan cukup banyak buku-buku di rumah yang dibaca oleh ibu saya itu buku-buku psikologi. Nah, faktor penyebab kedua adalah karena kondisi keluarga. Nah, ibu saya itu suka baca buku-buku psikologi karena ada niatan upaya untuk memulihkan batinnya karena berpisah dengan bapak saya. Dan dengan kondisi keluarga seperti itu, ibu saya single mom, saya bisa dikatakan istilahnya kan anak broken home.
itulah yang juga mendorong saya untuk punya minat terkait psikologi. Yang ketiga, faktor terakhir adalah beberapa saudara ya, tante saya, lalu beberapa saudara ibu saya itu memang psikolog. Bahkan ada juga yang jadi dosen psikologi. Dan saya respect lah gitu sama saudara-saudara itu gitu. Kalau ketemu orangnya itu kayak nyenengin ya gitu. Waktu SMP, SMA kayak, oh enak ya ngobrol sama itu gitu, sama tante itu, sama itu. 3 faktor itulah yang sebenarnya menumbuhkan interest saya untuk mengambil atau belajar di jurusan psikologi. Tapi lulus SMA, waktu itu ya, kan kita seangkatan sekali lagi. Di tahun-tahun 2000-an kan itu kan berarti kan. Lebih tepatnya 2002 kalau saya lulus SMA. Sama nggak? Atau 2001? 2001. Ya. Nah, waktu itu kalau kita ingat bareng-bareng, waktu itu yang dijadikan jurusan oke keren itu adalah jurusan-jurusan yang sifatnya itu teknik informatika, ya kan, teknik elektro dan sebagainya. Sehingga jurusan pertama itu seingat saya itu teknik komputer, teknik komputer ITB, ketinggian kelihatan. Saya ternyata nggak sepintar itu. Tapi setiap orang punya beda kepintar masing-masing. Terus. Lalu yang kedua itu masih punya keinginan untuk di ranah itu, ELINS, elektronika instrumentasi UGM. Barulah yang ketiga karena IPC psikologi, dan akhirnya diterimanya ternyata yang psikologi. Yang pertama, yang kedua ternyata saya nggak sepintar itu, maksudnya nggak sesuai dengan kemampuan saya gitu, tidak selaras dengan kompetensi saya, diterima di psikologi. Dan candaan saya sampai sekarang sih, mungkin sebenarnya jurusan psikologi UGM juga nggak bisa nerima saya, cuma kekurangan mahasiswa saja gitu. Kebanyakan mahasiswinya kekurangan laki-lakinya, sehingga ya udah ini masuk aja. Sebenarnya secara kompetensi mungkin biar agak diverse. Iya. Itu sih kalau itu ya terkait dengan minat saya belajar psikologi. Tapi waktu itu pertama ya, satu ada faktor masalah tadi di keluarga juga gitu ya. Faktor yang tidak mengenakannya, begitu juga faktor yang mengenakannya dari ketika ngobrol sama tante juga gitu. Nah, ada rasa kecewa juga nggak tapi waktu itu? Artinya emang betul-betul pengen masuk teknik juga sebetulnya, informatika atau elektro tadi? Waktu itu saya menjalani hidup dengan ngalir aja gitu. Jadi kayak nggak ada kekecewaan karena saya gagal masuk ke pilihan pertama, pilihan kedua. Ya udahlah, diterimanya pilihan ketiga psikologi UGM, ya udahlah berangkat ke Jogja gitu. Dan mungkin saya lebih memikirkan tentang oke, asik juga sih merantau gitu dari Solo, sejak dari lahir sampai SMA di Solo gitu kan. Lalu kuliah di Jogja berarti kan berpisah dengan orang tua gitu, sehingga di sana ngekos gitu. Lebih asiknya di situ sih. Nggak terlalu mikirin tentang jurusan kuliahnya. Iya, pokoknya udahlah ikut aja gitu. Ya, diterimanya di situ, yang penting ke Jogja, terus hidup sama teman-teman gitu. Itu. Dan kan banyak juga orang yang kuliahnya bidang tertentu, ataukah apakah psikologi atau bidang lain, tapi nggak selalu kemudian berkarirnya di situ, atau nggak jadikan fokus hidupnya di situ. Nah, apakah Mas Aji dari waktu, mungkin kapan momen mulai kayaknya emang gue pengen fokus di sini dan even setelah kuliah nanti gitu? Nah, kalau hidup saya ini komedi sih menurut saya. Jadi saya mungkin nggak seperti kebanyakan orang yang mengalami kesuksesan dan mungkin ceritanya adalah mereka fokus di bidang itu, dan mereka sudah punya set the goals and then dia fix oke, tujuanku ini, lalu go ahead memperjuangkan hal itu gitu. Sedangkan kalau sebatas pengalaman hidup saya yang mungkin belum tentu benar, belum tentu bisa dialami oleh teman-teman yang lain, adalah semenjak waktu saya kuliah itu saya yang ngalir aja gitu, maksudnya flowing. Oke, sekarang diterima di psikologi UGM, ya udah saya belajar sebaik mungkin, belajar tentang psikologi. Lalu sering berjalan waktu, ketika lulus kuliah, saya tidak ada kengototan untuk mempertahankan fokus saya. Saya hanya ngalir saja,
Oke, habis itu mengalirnya ke situ, ya udah ikutin saja ke situ gitu. Sehingga di detik sekarang, di waktu sekarang ketika saya ditanya apakah hidup saya itu well planned, totally not well planned. Karena Ngalir tadi. iya ngalir. Sehingga saya mungkin menjadi antitesa teman-teman yang mesti menentukan tujuan hidup, karena bagi saya sebatas pengalaman hidup saya, ketika saya menentukan tujuan hidup, maka saya akan jadi mudah kesasar. Sedangkan karena saya tanpa tujuan hidup ini, tanpa arah, ya udah ngalir aja. Ya saya enjoy the ride, dan saya tidak mungkin kesasar. Menarik nih. Saya pernah baca juga, sekali lagi tolong koreksi kalau salah, Mas Aji juga sempat ada pikiran-pikiran waktu itu, sempat terpikir mungkin kaitannya sama tadi luka batin tadi, sempat ada suicidal thoughts juga. Kalau boleh tahu, kalau nggak keberatan, itu di saat kuliah, di masa SMA atau sebelumnya gitu? Itu beberapa kali ya, kali. Ada dua yang cukup kuat momennya, intens ya. Menjelang lulus kuliah. Menjelang lulus, ya menjelang lulus kuliah, sama setelah lulus kuliah, tapi mungkin udah 3 tahun 4 tahun setelahnya. Jadi pertama kali muncul itu justru menjelang akhir kuliah. Kenapa? Kalau perasaan saya waktu itu adalah saya kayak merasakan banyak tekanan gitu. Karena saya lulus, lalu ngapain gitu. Waktu itu saya belum punya kesadaran untuk mengalir. Waktu itu kayak ada dorongan untuk, ya waktu itu ada gemburan ilmu motivasi kan di tahun segitu ya. Dan mungkin kalau zaman sekarang quarter life crisis di usia segitu ya. Menjelang lulus kuliah, saya mikir setelah saya lulus terus ngapain? Lulusan psikologi terus mesti ngapain ya gitu. Sedangkan beberapa teman saya ya udah ada yang lulus juga, lulus cepat dan sebagainya, dan mereka udah kerja ini, kerja itu. Ditambah waktu itu tentu saja urusan relasi. Relasi dengan pacar waktu itu, lalu urusan keuangan, finansial gitu. Oke, setelah lulus terus aku hidup dengan cara gimana ya gitu. Nah, waktu itulah momen yang mendorong saya untuk memunculkan kayak saya benci banget dengan diri saya, kok saya tidak siap mengalami momen itu, kok tidak ada kesiapan sama sekali, saya menjadi kayak overwhelmed dengan kondisi itu. Saking bencinya, benci dengan diri sendiri, benci dengan hidup saya, sehingga terus saya ya itu udahlah selesai aja gitu, mengakhiri hidup ini gitu. Karena saya juga termasuk waktu itu di Jogja, saya nggak punya banyak teman. Cara saya bersosial, cara saya berteman itu nggak bisa rame gitu. Maksudnya ada teman yang kelihatan itu dia punya banyak teman, nongkrong di sana punya banyak teman gitu. Nah, saya tipikal orang yang bukan seperti itu, malah sisi sebaliknya. Bahkan di zaman itu ketika saya mungkin nongkrong atau mungkin bahkan minum alkohol dan sebagainya waktu itu cenderung saya sendirian di kamar, dan itu bahaya malahan gitu menurut saya. Kenakalan-kenakalan yang tidak dilakukan rame-rame, ketika dilakukan sendirian malah risikonya bisa cukup membahayakan. Itu momen pertama. Momen kedua adalah setelah lulus. Lalu saya sempat jadi pesulap juga waktu itu. Iya, saya lupa itu. Iya, menekuni sulap saya waktu itu. Ya, karena ya menjelang lulus kuliah, lalu saya berpikir psikologi apa ya yang bisa mendapatkan nafkah lah gitu untuk membiayai hidup. Kebetulan waktu itu saya hobi sulap. Saya menekuni sulap. Lalu lulus kuliah pun saya beberapa tahun menekuni sulap. Sampai di titik yang saya kebingungan lagi. Quarter life crisis lagi gitu. Mau kemana hidup ini ya gitu.
sampai di momen yang terpuruk sekali dan akhirnya muncul keinginan itu lagi. Itu 2 momen yang menjadi salah 2 momen tergelap saya. Dan kalau boleh tanya, waktu itu ada orang yang tahu nggak, atau 1, 2 orang, 3 orang, Mas Aji sempat share nggak keresahan ini atau pikiran ini yang muncul gitu? Waktu itu yang di momen pertama, waktu saya kuliah, saya bisa cerita sama dosen saya. Ya, karena kan ya kuliah di psikologi, dosennya beberapa dosennya psikolog, sehingga saya share-nya ke profesional, ke psikolog. Gitu. Waktu udah lulus, beberapa tahun setelah lulus, waktu itu malah justru saya di momen yang saya tidak cerita. Saya tidak cerita. Saya ya nggak tahu itu sebuah hal yang sebagian tidak saya lakukan atau memang jatahnya seperti itu gitu. Waktu itu saya tidak ke profesional, lalu saya belajar sendiri bagaimana mengelola atau memahami keinginan itu, keinginan bunuh diri itu. Karena di momen yang kedua, setelah beberapa tahun setelah saya lulus dan saya muncul lagi keinginan itu, ada satu hal yang menjadi pelajaran sangat penting di hidup saya. Jadi setelah saya lulus kuliah, beberapa tahun setelah saya lulus kuliah, saya muncul lagi keinginan itu. Di malam hari saya ingat sekali. Waktu itu saya menyadari muncul keinginan itu, dan entah kenapa ada momen yang, saya menyadari keinginan ini. Suara-suara di pikiran saya untuk mengakhiri hidup saya. Lalu yang menyadari ini siapa gitu? Kan ada suara-suara di pikiran saya. Ada perasaan benci, ada perasaan mungkin insecure yang sangat gitu. Lalu pihak yang menyadari itu kan di dalam diri saya juga. Nah, pihak itu siapa gitu? Ya malam itu jadi momen ya semacam pencerahan gitu di hidup saya, kayak, oh iya, ternyata suara-suara di pikiran, berbagai macam pikiran, berbagai macam perasaan itu bukanlah diri saya. Iya, ada kelegaan yang luar biasa sekali, dan itulah yang mengubah hidup saya keesokan harinya, bahkan sampai sekarang. Saya menjadi orang yang sungguh berbeda dibandingkan sebelum momen itu. Sebelum malam itu. Sebelum malam itu. Dan dalam proses memahami itu, kalau saya refleksi ke belakang gitu ya. Iya. Menurut Mas Aji, jadi apa saja gitu mungkin yang memicu gitu munculnya rasa seperti itu, dan bahkan ternyata setelah jeda sekian waktu muncul kembali gitu kan, apakah mungkin sebelumnya, apakah itu dipicu oleh hal yang sama atau masih berkaitan atau totally different gitu. Kalau sambil refleksi ke belakang gitu. Pemahaman saya adalah ketika saya merenungkan kembali kejadian itu, kan ada outer reality sama inner reality atau masalah-masalah di luar diri kita. Ya beberapa di antaranya terkait dengan karir, terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan relasi, terkait dengan hubungan dengan keluarga dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah di ranah outer, di luar. Nah, pas momen itu memang beberapa atau bahkan semua aspek itu, semua sisi itu memang baru berat-beratnya gitu, baru mendesak diri saya. Berbagai macam masalah outer ini, polanya kalau yang saya lihat adalah segala macam yang terjadi di outer akan memunculkan, akan diikuti dengan inner reality. Inner reality ini memunculkan, entah itu dalam bentuk pikiran, dalam bentuk perasaan,
pikiran yang sifatnya itu mungkin overthinking atau perasaan insecure, anxiety, khawatir, atau apapun itu, pikiran dan perasaan yang muncul, sensasi-sensasi yang mungkin dirasa sangat tidak nyaman. Ya. Sehingga dari outer masuk ke inner. Nah, relasi diri saya dengan inner inilah, inner berupa thought and feeling, relasi saya dengan thought and feeling inilah yang akan mengakibatkan bagaimana saya melihat diri saya. Relasi itu akan mengakibatkan bagaimana saya melihat diri saya. Iya, sehingga waktu itu kenapa saya terus muncul keinginan untuk udahlah selesai aja mengakhiri hidup. Karena relasi saya dengan inner reality, relasi saya dengan pikiran dan perasaan saya sendiri, itu nggak sehat. Contoh, simpelnya gini, ketika waktu itu misal muncul ingatan, beberapa tahun yang lalu hidupku lebih enak ya dibandingkan sekarang. Ya, saya teringat mungkin waktu awal kuliah, wah kelihatannya asik aja lah ya kan, jalannya hidup nggak usah mikirin macam-macam. Ini selang beberapa tahun setelah kuliah kok mumet ya, kok tambah pusing ya gitu. Nah, saya teringat kejadian di masa lalu yang sangat menyenangkan. Dan relasi saya dengan ingatan itu saya attach. Saya berusaha menggenggam, saya berusaha mempertahankan, dan saya berharap itu terjadi lagi di sekarang ini. Padahal kenyataannya di momen sekarang kan memori itu tidak terjadi. Kan sudah berbeda masa, ya. Nah, ketika relasi saya dengan memori itu saya berusaha mempertahankan, berusaha menggenggam, itu ada stres di situ, ada konflik di situ, ada ketegangan di situ, dan itulah yang bisa memunculkan kayak aku sebel banget dengan hidupku. Vice versa, kebalikannya, ketika muncul memori-memori yang mungkin atau pikiran-pikiran yang nggak ngenakin. Kalau tadi kan yang nyenengin yang nggak ngenakin. Lalu saya berusaha melawannya, saya berusaha melupakannya, saya berusaha mengusirnya. Itu pun memunculkan stres, ketegangan, konflik di dalam diri saya. Dan itu pun juga bisa bikin saya sebel dengan hidup saya, sebel dengan diri saya, dan okelah saya mengakhiri hidup saya. Itu penyebabnya. Ya. Menurut Mas Aji, apakah Mas Aji termasuk yang melihat bahwa kalau nggak semua, at least kebanyakan masalah yang dihadapi seseorang gitu ya, itu selalu atau hampir selalu paling tidak kaitannya sama inner reality tadi itu juga, menurut Mas Aji? Ya sebatas pengalaman saya, diri saya sendiri dan juga diceritain berbagai macam masalah orang. Ya cukup banyak sebenarnya dalam tanda petik duelnya atau berantem ya. Ya berantem dengan inner reality, dengan pikiran dan perasaan. Karena bagaimanapun juga yang perlu kita renungkan adalah apakah kita pernah hidup di luar pikiran kita? Let's say misal kita ngobrol seperti ini, kamu melihat saya melihat kamu, romantis sekali ya ini. Tapi misal ada melihat seperti ini, yang saya lihat itu beneran dirimu atau yang saya lihat adalah in reality, yaitu image atau sosok atau citra dirimu di pikiran saya. Demikian juga sebaliknya, yang tercipta di sini gitu, persepsi itu. Iya. Apakah kita selama ini menjalani hidup sehari-hari? Yang perlu kita renungkan itu. Apakah kita ini beneran hidup? Atau sebenarnya kita ini hidup masing-masing di dalam pikiran kita sendiri? Nah, dan ini tadi... langsung bikin lapar ya kelihatannya obrolan ini. Ini tambah seru ini, semakin mendalam ini. Dan itu tadi duel tadi itu kan ya. Dan tadi saya ingat tadi Mas Aji bilang momen malam itu gitu ya, bahwa ada suara-suara ini
dan terus kalau ada saya mendengar suara-suara ini, terus yang mendengar ini siapa kan gitu kan. Nah, jadi duelnya mungkin antara pihak yang mendengar dengan si suara-suara itu gitu kan. Bener nggak itu? Karena jadi sayanya di sini adalah siapa gitu kan. Nah, ini juga menarik lagi. Semoga bisa dipahamin ya buat teman-teman yang nonton dan denger ini nih. Kita ada asik sendiri aja ini gitu. Atau bisa jadi malah tambah membingungkan. Jadi gini, duel yang terjadi adalah sebenarnya antara pikiran perasaan yang muncul atau inner reality dengan sosok citra image mengenai diri saya. Antara pikiran perasaan dengan sosok atau citra self image tentang diri kita. Jadi setiap kita ini sebenarnya kan menciptakan self image. Self image ini kan image sosok citra mengenai diri kita kan. Yang diciptakan oleh pikiran. Oke. So, dua pihak inilah yang seringkali bertengkar. Di mana dua pihak ini both adalah creation of thought. Oke, si self image-nya diciptakan oleh pikiran. Pikiran dan perasaan berasal dari pikiran. Ya. Nah, ketika tadi saya bilang ada pihak yang menyadari pikiran dan perasaan, pihak ini bukanlah sosok image ini. Sehingga ada pihak satu lagi yang menyadari ini semua, yaitu kesadaran. Itulah langit kesadaran. Itulah langit kesadaran. Sehingga yang berantem, langit nggak mungkin berantem sama awan. Yang ada hanyalah awan berantem dengan awan. Self-image itu adalah thought, buah pikiran. Itu adalah awan pikiran. Pikiran dan perasaan ini juga awan. Dan inilah yang berantem. Ketika kita, ya mungkin cerita saya aja ya, ketika saya bisa beristirahat dalam kesadaran langit, ya kita akan keluar dari duel itu. Hanya menjadi observer. Jadi seperti melihat dari luar gitu. Iya. Dan tidak lagi ada letupan emosi di situ. Menjadi ada letupan emosi ketika saya masih attached terhadap self image yang diciptakan oleh pikiran. Contoh, self image saya yang diciptakan oleh pikiran adalah misal self image positif. Waktu dulu misal saya image positif, saya adalah orang yang pintar, saya adalah orang yang mungkin beranggapan punya kompetensi ini dan itu, kepercayaan diri saya meningkat. Saya berhadapan dengan outer reality, kenyataan yang ternyata nggak selaras dengan self image positif itu. Maka memunculkan pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan yang mungkin semacam, kamu kan pinter, kamu kan punya kompetensi itu, inner critic, si pikiran ini. Duel lah antara self image positif dengan pikiran tersebut. Dan sekali lagi, both itu adalah yang diciptakan oleh pikiran. Buah dari pikiran. Maka ketika saya bisa mengakses dimensi kesadaran, langit kesadaran, ya saya hanya menjadi observer saja pertarungan ini. Mungkin ini pertanyaan nyambung dan juga mungkin buat teman-teman juga yang menyimak ini yang bisa relate juga mungkin. Pertama, hadir kesadaran itu. Hadir kesadaran dan dengan hadirnya kesadaran kita jadi lebih memahami, bisa melihat pikiran-pikiran kita dan perasaan kita dari perspektif yang lebih lebih objektif, bisa dibilang mungkin gitu ya. Sehingga terciptalah pemahaman gitu. Nah, di sisi lain gitu, ketika kita memahami itu kan juga bukan berarti langsung jika ada luka-luka yang sebelumnya telah tercipta, bukan berarti terus langsung luka itu sembuh gitu kan.
paling itu membantu kita untuk kemudian bagaimana memproses, saya rasa, tapi tidak langsung karena kita paham terus langsung sembuh at that moment gitu kan. Atau mungkin saya salah, makanya saya mau tanya nih. Ini hal yang menarik. Jadi terima kasih kamu udah mengangkat hal ini. Jadi saya bayangin misalnya ada yang menyimak ini, terus gitu kan, terus oke, gue sadar gitu. Mungkin ini karena gue jadi paham, bisa jadi ini karena sesuatu yang terjadi dulu dan itu perlu gue sembuhkan nih gitu, misalnya kan. Tapi belum sembuh gitu. Begitu juga kalau tadi cerita Mas Aji ada luka batin juga di masa lalu. Nah, apakah kemudian apa yang Mas Aji lakukan juga, ada nggak secara sadar melakukan sesuatu untuk berproses menyembuhkan luka itu sendiri gitu? Oke. Banyak jalan untuk memulihkan batin dan banyak pendekatan untuk memulihkan luka batin. Pendekatan yang saya pelajari adalah kesadaran, mindfulness. Dan dari jalan kesadaran itu seperti ini. Salah satunya salah satu yang perlu kita pahami, jalan kesadaran untuk memulihkan batin adalah begini. Contoh, bayangin seperti anak kecil. Pernah nggak kamu ngelihat anak kecil, dia itu lari ketakutan karena dikejar bayangannya sendiri? Anak saya sendiri. Ngalamin ya. Ada ya anak-anak kecil yang seperti itu kan. Mereka ngeliat bayangan terus lari ya kan. Berusaha ingin membebaskan diri dari bayangan yang mengejar. Apa yang dia perlu lakukan? Entah bertambahnya usia atau di momen itu juga kalau memang usianya sudah cukup untuk diajak ngobrol, kemungkinan besar adalah diberi pemahaman, understanding bahwa itu adalah bayangan. Mungkin bisa juga, tentu tergantung usia juga, dijelasin tentang prosesnya, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Ketika dia understanding, ketika kita memahami, ketika kita sudah dewasa semacam ini ya, lebih tepatnya bukan dewasa sih, tua ya, salah tua kita nggak mungkin lah, kita nggak mungkin secara normal, secara wajar, kita nggak mungkin kita terus takut dengan bayangan kita sendiri ketika ada bayangan. Karena apa? Understanding, memahami bahwa itu bayangan. Bayangannya masih ada? Masih ada. Tapi kita paham. Itu adalah how to treat the shadow gitu lah. Just shadow. Dan kita understanding. Maka polanya adalah ketika kita memahami sesuatu, maka kita terbebas dari itu. Inilah pendekatan kesadaran. Boleh definisikan nggak memahami? Ini kita ngomongin tentang inner reality ya. Saya tidak terus ngomongin tentang permasalahan outer reality. Maksudnya, Mas, saya ini udah memahami hutang saya, tapi kok belum lunas-lunas. ya itu perlu ada actionnya gitu, bukan hanya sebatas memahami aja gitu kan. Betul ya, paham. Oke. Ya kan. Ini inner reality, permasalahan inner problem. Ngomongin cemas misal, atau ngomongin overthinking. Di pendekatan yang populer biasanya ya bagaimana mengatasi cemas, bagaimana mengatasi overthinking. Sedangkan di pendekatan kesadaran yang saya pelajari, don't chase what should be, but understand what it is. Sehingga boleh diulang sekali lagi ya? Don't chase what should be, but understand what it is. Sehingga sebelum tergesa-gesa mengatasi cemas, sebelum tergesa-gesa kita bertanya gimana mengatasi overthinking, bagaimana kalau kita pelan-pelan duduk ngobrol dulu, understanding what is overthinking, what is anxiety, kenapa itu terjadi dan seterusnya gitu kan. Hanya saja kalau ngomongin konten TikTok sama konten Reels, kita hooknya di awal itu ngomongin apa itu cemas, skip. Begitulah masyarakat sekarang ini, maksudnya netizen sekarang ini kepinginnya adalah solution, what should be, sehingga pondasinya nggak kuat. Kembali ke anak kecil dikejar bayangan, hanya sebatas gimana caranya mengatasi bayangan.
tanpa memahami apa itu bayangan. Nggak usah diapa-apain sebenarnya gitu kan. Just understand. Karena ketika kita chase what should be, mengatasi cemas, perlawanan terhadap cemas, perlawanan terhadap overthinking, memunculkan overthinking dalam bentuk yang lain kan. Nah, pernah nggak mungkin teman-teman overthinking gimana caranya mengatasi overthinking? thinking about the overthinking, tambah over lagi. Cemas gimana caranya mengatasi cemas? Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan tadi ya, tentang luka batin. Ini pelan-pelan. Diri kita, pikiran kita, menciptakan sosok, citra mengenai diri kita. Self-image. Termasuk menciptakan sosok bahwa diri kita terluka. Jadi bahwa kita terluka itu pun adalah citra atau narasi mungkin juga ya. Narasi, narasi yang kita ciptakan gitu ya. Kenapa pikiran kita menciptakan sosok itu, citra itu, entah itu positif self-image or negatif self-image. Negatif self-image itu yang terluka salah satunya. Kenapa menciptakan self-image, image atau citra itu? Karena itu dirasa pikiran bikin kita merasa nyaman dan aman. Kita lebih merasa nyaman dan aman berlindung di dalam self-image itu dibandingkan kita menyadari our true self. Karena our true self nggak sedrama self-image. Dan ini kan juga sama sekali jika terluka atau apapun tadi itu, misalnya ada pihak lain lah, orang lain misalnya yang memicu, bukan membenarkan perbuatannya, namun apa yang kita rasakan, kita hanya bicara di inner kitanya aja gitu. Diri kita. Gitu. Sehingga kalau dikaitkan dengan ada orang lain yang dirasa menyakiti hati kita, perjalanan healing kita itu bukan perjalanan membenarkan apa yang dilakukan orang lain. Kayak misal cukup banyak yang cerita ke saya orang tua misal, orang tua yang menyakiti, ya bukan membenarkan perilaku atau sikap mereka, tapi kita memahami kenapa orang lain seperti itu, kenapa orang lain melakukan agresivitas seperti itu, tapi bukan membenarkan. Jadi bedakan antara pemahaman dengan pembenaran. Karena dengan memahami itu adalah proses untuk diri kita sendiri, untuk memulihkan batin kita. Dan kalau di level spiritual, barangkali dengan memahami, maka kita akan mengurangi kemungkinan mengulangi lagi pengalaman itu. Karena biasanya gitu kan, kalau di sekolah atau di kuliah kan, kalau ujian kita belum paham, ya akan mengulang. Nah, kembali ke luka batin tadi, ketika kita menyadari itu adalah sosok image yang diciptakan oleh pikiran, diri kita yang terluka, dan kita bisa beristirahat dalam kesadaran, maka kita bisa mengalami proses pemulihan itu kan. Dan tadi seperti pertama saya mau tanya dulu deh. Ini analogi saya terpikir sebuah analogi mau cross check pas nggak ini gitu ya. Jadi misalnya tadi kan kita bicara soal batin ya. Nah, kalau saya analogikan dengan fisik misalnya. Misalnya ada yang ya mudah-mudahan nggak terjadi sama siapapun. Misalnya ada orang pakai pisau terus kita terluka gitu ya, kena pisau gitu kan, terluka. Nah, yang melakukan orang lain. Gitu. Nah, tapi proses penyembuhannya ya kita agar si luka fisik ini gitu ya maksudnya ya, bukan luka sakit hati sama orang ya, tapi luka fisiknya ini itu sembuh. Saya perlu fokus sama diri saya, bukan sama dia gitu. Itu analogi tadi tuh tepat nggak ya? Saya begitu ya, kurang lebih begitu ya. Bahkan mungkin bisa kita lengkapin dengan ini buat teman-teman yang nonton ya. Demikian juga mungkin kita juga bisa renungkan. Kalau seandainya, sekali lagi seandainya, misal
kamu pulang dari bepergian, pulang ke rumah, ini seandainya, misal rumahmu terbakar. Apa yang kamu lakukan? A. Memadamkan api yang membakar rumahmu, atau B. Mencari pembakarnya. Maka akan secara wajar akan memilih yang A. Memadamkan api yang membakar rumah. Supaya apa? Supaya rumahnya nggak ludes. Ntar-ntar aja berurusan dengan pembakarnya atau mencari penyebab terbakarnya. Oke, itu konteks pertama. Tentu hampir semua orang, bahkan semua orang akan menjawab A. Konteks kedua, pertanyaan kedua, kuis kedua adalah ketika ada yang membakar hatimu. Oke, ada yang membakar hatimu. Apa yang kamu lakukan? A. Memadamkan api yang membakar hatimu, atau B. Berurusan dengan pembakarnya. Ini judulnya skakmat namanya. Akan kebanyakan orang akan menjawab B. Berurusan dengan pembakarnya. Udahlah kalau perlu temuin pembakarnya, mengumpat dan sebagainya gitu. Memaksa dia untuk meminta maaf pada kita. Lalu apakah kita membiarkan hati kita gosong gitu, ludes? Sehingga first thing first, prioritas adalah padamkan api yang membakar rumahmu dulu. Padamkan api yang membakar hatimu dulu. Dan orang-orang yang beneran sudah padam api yang membakar hatinya, orang-orang seperti itu biasanya sudah tidak punya dorongan untuk berurusan dengan pembakarnya. Karena dia understanding, memahami. Oke. Mencerna sebentar, Mas Aji. Sekarang kembali ke yang tadi, ya tetap utangnya harus dibayar gitu kan, tetap apinya harus dipadamkan, gitu kan. Tetap lukanya juga harus disembuhkan gitu. Sebetulnya bukan harus sih, perlu lah saya rasa, bukan harus tapi perlu disembuhkan. Seperti tadi Mas Aji bilang tadi, pendekatan ada banyak. Salah satunya adalah mindfulness, dengan lewat berkesadaran. Nah, boleh cerita nggak bagaimana mindfulness ini dapat berdampak lebih dari sekedar memahami, gitu ya? Meskipun saya sebenarnya menggunakan kata sekedar kayaknya mengecilkan sekali, padahal itu sesuatu yang luar biasa penting ya, memahaminya itu, gitu ya. Tapi setelah memahami, dia juga bisa berdampak membantu proses penyembuhannya itu sendiri. Justru kalau pengalaman saya ya, understanding itu memang tidak bisa tiba-tiba orang diminta untuk memahami atau menyadari, termasuk tadi self image, citra itu mungkin terlalu gitu. Kita pelajari dari level sebelumnya atau tingkatan sebelumnya, hal-hal yang mungkin lebih praktikal. Tentu saja di awal dulu saya belajar dan berlatih mindful breathing, menyadari nafas. Dari yang paling basic dulu. Basic dulu itu. Ya. Setiap saat luangin waktu untuk sadari nafas, sadari tarikan dan hembusan nafas. Kenapa? Karena dengan menyadari nafas, kita mengakses dimensi kesadaran. Sehingga mind itu ada dua dimensi. Dimensi thinking mind, dan dimensi awareness mind. Selama ini kita, termasuk saya, cenderung berkutat di dimensi thinking mind. Kita diajak untuk berpikir, menganalisa, untuk membandingkan, untuk berkompetisi, untuk mengalahkan. It's all about thinking mind. Dan selama kita masih terjebak dalam thinking mind, yang ada hanyalah ketegangan batin. Kenapa? Karena thinking mind hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. It's part of defense mechanism. It's part of how to survive. How to survive. Dan itu tidak salah juga. Gitu. Tapi kalau kita terus-terusan di dalam dimensi thinking mind, realitas kenyataan hidup ini nggak peduli pikiran dan perasaan kita. Maksudnya?
sesedih, sebenci apapun kita terhadap perpisahan, perpisahan akan terjadi di hidup ini. Reality is always constant flux. Kenyataan dalam hidup ini tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Kita mau berpikir positif untuk tidak sakit, atau kita mau kenceng banget berpikir positif untuk tidak mau berpisah, tidak mau ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai. Tetap aja itu akan terjadi dalam hidup ini. Ada hal-hal yang suka nggak suka tetap akan terjadi. Bahkan kalau kita elaborasi ketika kita, tapi ini saya tetap menghormati, mengapresiasi teman-teman yang mungkin punya pendekatan seperti ini ya. Ini hanya sebatas pendekatan saya dan belum tentu benar, tapi ketika saya boleh menceritakan, kita seringkali hanya melihat terbuktinya pikiran positif. Hanya melihat terbuktinya pikiran positif. Kita mau berpikir positif ini. Banyak pikiran positif kita, misalnya 100 misal. Yang kita hanya hitung, yang kita hanya noting, maksudnya kita notice lagi, kita sadari. Notice gitu adalah yang terwujud. Padahal sebenarnya banyak hal yang kita pikirkan dan tidak terwujud. Kembali lagi, reality is always constant flux. Dan itu positif dan negatif pun juga begitu kan? Ya. Yang negatif pun juga banyak yang nggak terwujud juga sebetulnya. Ya. Sehingga realitas hidup ini tidak sesimpel proses apa yang kita pikirin gitu. Ya. Nggak, bahkan kenyataan hidup ini nggak peduli sebenarnya dengan pikiran kita. Dia punya polanya sendiri. Hidup punya polanya sendiri. Hanya saja ego kita, termasuk saya, self-centered saya, merasa bahwa saya bisa mengendalikan kenyataan hidup seperti yang saya pikirkan. Kenyataan itu punya polanya sendiri. Tapi karena saya begitu takut menghadapi kenyataan punya pola tersendiri, maka thinking mind akan menciptakan narasi bahwa bisa kok aku kendalikan sepenuhnya hidup ini. Ada narasi-narasi yang tadi, aku berpikir positif terjadi. Tapi kalau dilihat beneran, cukup banyak pikiran kita yang sudah positif banget kita pikirin, itu nggak terjadi sebenarnya. Itu kayak waktu kecil biasanya ada mainan yang sama saudara kalau road trip gitu ya, dari kota mana ke kota mana, terus itu yuk kita lihat mobil warna biru gitu atau warna hijau gitu bermunculan. Kita hanya langsung notice itu, padahal yang lainnya pun juga ada gitu. Nah itu thinking mind ya, kembali ke thinking mind dan ke awareness mind. Kok tadi sampai ke situ ya? Tadi kan kembali ke itu mindfulness juga sampai dari mindful breathing ya. Ya, untuk bisa mengakses dimensi awareness bisa dimulai dengan hal yang paling simple, sadari nafas. Gitu. Dan itu kemudian tadi kembali ke pertanyaan tadi, sampai akhirnya bisa berdampak juga dari memahami sampai membantu proses untuk sembuhnya itu sendiri dari mindful breathing. Kalau dari mungkin cerita dari pengalaman Mas Aji sendiri deh paling tidak gitu, atau mungkin dari klien-klien tertentu gitu. Itu ada nggak kejadiannya, prosesnya kayak gimana sih gitu kejadiannya gitu? Sampai akhirnya dia sampai berproses menyembuhkan, meskipun ya bertahap tentunya gitu mungkin ya. Tiap orang beda-beda ya, karena tentu masa lalunya berbeda, pengalaman yang berbeda gitu. Biasanya sih praktisnya ya diawali dengan mindful breathing, lalu mindful walking, nggak cuma breathing tapi juga menyadari ketika berjalan, mindful eating, lalu body scan, menyadari badan, memindai anggota badan, lalu
menerapkan kesadaran di setiap kegiatan apapun yang dilakukan. Jadi ketika misal sikat gigi misal, simpel itu. Ya, jadi pada waktu sikat gigi gimana juga mindful di situ. Ketika meeting misal di kantor, handle komplain misal, atau mungkin ngobrol dengan rekan kerja, ngobrol sama teman seperti ini, mindful listening, gitu. Atau nongkrong sama teman, mindful gibah mungkin. Mindful secara sadar ngomongin orang lain. Biasanya ketika diikuti dengan mindful, kesadaran akan berkurang ya, mengendur, maksudnya akan jadi direm gitu untuk ngomongin orang lainnya gitu. Atau mindful apapun kegiatan yang kita lakukan, gunakan itu sebagai latihan kesadaran. Ada pertanyaan gini, Mas, kalau misal pagi hari tenang gitu, tiba-tiba tetangga ada yang motong keramik, Mas. Atau ada yang pasang figura gitu, dak dok. Ya gunakan itu untuk latihan kesadaran. Sadari, oh ya ada suara itu. Nah, itu latihan-latihan praktisnya. Lalu latihan berikutnya open awareness. Ya, jadi menyadari pikiran tanpa perlu kembali ke nafas. Barulah nanti akan muncul insight-insight ya, wisdom-wisdom yang dengan sendirinya akan muncul. Dan barulah di situ ada proses pemulihan. Kayak apa, metacognition gitu, kayak apa metakognisi, kayak berpikir mengenai pikiran kita sendiri gitu ya. Ya. Termasuk ketika diri saya ngomong bahwa diri saya sudah pulih dari luka batin itu berarti kan diri saya mengklaim bahwa diri saya sudah pulih. Maka di situ justru saya belum pulih. Ketika kita mengklaim bahwa saya sudah pulih, justru itu belum pulih. Ya. Boleh dijabarin lagi, jelasin lagi? Gini. Untuk bisa benar-benar pulih, the sense of self, keakuan, ego, itu mesti mengendur. Mesti dissolve, pelan-pelan mesti dissolve. Nah, setidaknya tidak terlalu kenceng lagi ego kita. The sense of self. Kalau the sense of self masih begitu kenceng, ego masih besar, maka judgment pun akan masih kenceng juga. Sehingga itu pun berarti luka batin kita masih parah. Jadi polanya gitu ya. Ego mengendur, luka batin pulih, beranjak pulih. Ego kenceng, ego besar, berarti luka batin parah. Ya. Karena biasanya batin terluka akan membuka dua jalan. Ego yang menguat atau ego yang mengendur. Makanya ada sebagian orang yang habis patah hati, justru dia dikit-dikit ngejudge orang toksik. Permainan ego trap. Justru pengalaman patah hati bisa jadi bikin orang egonya menguat. The sense of I, the sense of self-nya menguat. Di sisi lain, ada sebagian orang yang habis mengalami momen yang melukai batinnya, maka dia akan berlatih untuk menyadari si aku di dalam dirinya akan mengendur kalau berproses. Ini si ego tadi tuh ya? Si ego tadi. Nah, ego salah satu ekspresinya adalah mengklaim. Aku sudah pulih, aku belum pulih. Dua-duanya adalah klaim kan. Ego juga mengklaim, aku sudah memaafkan, aku belum memaafkan. Ego juga mengklaim, aku bahagia, aku nggak bahagia. Kenapa ego suka mengklaim?
Karena dengan mengklaim itulah ego semakin ada. Ego butuh satu kategori, satu pengkategorian. Aku kelompok belum pulih, aku kelompok sudah pulih. Aku sudah memaafkan, aku belum memaafkan. Ada yang mau dilanjutin nggak? Oke. Berarti beda ya, sepertinya ini pemahaman saya, beda antara saya mengklaim saya sudah pulih dengan saya menyadari ternyata saya udah nggak ngerasa sakit lagi sama hal itu gitu. Ya. Itu beda ya berarti ya? Beda. Itu yang satu kesadaran dari muncul dari dimensi awareness mind, sedangkan ego mengklaim munculnya dari dimensi thinking mind. Karena ego itu diciptakan oleh thinking mind kan. Jadi yang menyadari itu yang bisa dibilang pulih, actually pulih gitu ya? Bahkan lebih mendalam lagi, ketika kita mengakses dimensi awareness mind atau kita sadar, kita tidak pernah terluka dan kita senantiasa pulih. Ini saya teringat belum ada seminggu yang lalu soalnya ada yang nulis di salah satu di community kita sedang berproses juga gitu. Terus tahu-tahu mungkin 2 minggu sempat nggak nulis apa-apa satu orang ini, kata dia nulis sampai nge-WA ke saya gitu. Dia bilang saya tuh ada luka tertentu sama orang tertentu gitu. Tapi saya baru sadar belakangan ini seminggu 2 minggu terakhir ini ketemu ngeliat dia kok nggak ada rasa sakit ya gitu. Sampai dia kaget sendiri gitu. Sampai coba cross check lagi deh gitu. Ketemu kedua, ketemu ketiga, kok nggak ada rasa sakit lagi gitu. Itu kayak itu menyadari ya bisa dibilang bukan mengklaim gitu. Sudah barangkali prosesnya dia attachment terhadap self image bahwa dirinya terluka itu sudah dissolve, udah mengendur. Attachment itu sudah lepas. Ya. Kebaperan seseorang dalam berbagai konteks ya. Misal baca konten di sosial media lalu kita ke-trigger, itu kan ada aspek self image di situ. Nggak tahu ini mungkin banyak orang yang susah memahami, tapi karena saya punya self image diri saya adalah A B C D E, ketika ngeliat baca satu konten sosial media lalu ke-trigger karena nggak sesuai dengan self image A B C D E itu. Ya. Jadi kita menciptakan versi seharusnya gitu kan, dalam tanda kutip gitu kan. Dan ketika yang terjadi tidak seperti versi seharusnya itu. Ya. Our true self sama the sense of self itu sesuatu yang berbeda. Ya. Menarik banget ini. Kita bisa nggak sampai kira-kira 6 jam ke depan ngobrol? Nah, ini boleh nggak? Banyak hal yang bisa dieksplorasi ya, bisa diobrolin ini. Tapi kembali ke Mas Aji lagi ya. Ini kita waktu jam berapa nih? Sebentar, saya harus cek dulu teman-teman. Wait. Oke. Mas Aji sendiri mulai kalau kita gunakan istilah menyadari gitu ya. Menyadari kayaknya tadi gue ingin melakukan ini deh gitu. Mungkin bisa jadi ada kepuasan tertentu ya, kepuasan batin tertentu setelah memahami dan kemudian menyadari dan merasakan juga bagaimana itu membantu untuk lebih mengenal diri dalam arti yang lebih baik dan kemudian berdampak terhadap kita menjalani hidup dengan lebih baik juga gitu, dengan lebih sadar gitu. Terus mulai punya atau hadirnya kesadaran atau keinginan juga mungkin. Kalau keinginan itu mungkin dari ego ya. Nggak apa-apa Mas. Ya tadi kan obrolan tentang hal yang itu ya. Kalau untuk bahasa praktis sehari-hari, pakai bahasa praktis sehari-hari aja. Untuk ya kayaknya gue ingin fokus ini deh, membantu orang lain juga untuk bisa lebih menyadari dirinya, berproses untuk menyembuhkan luka batin gitu. Itu sejak kapan gitu? Dalam arti
karya saya atau? Iya, jadi ingin memfokuskan, bisa dibilang ya karirnya lah ke situ, ini menjadikan ini sebagai karir lah. Iya, iya, iya. Awal mulai gimana gitu? Nggak sengaja. Hidup saya penuh dengan ketidaksengajaan. Ngalir. Hidup saya penuh dengan ketidaksengajaan. Jadi mungkin awal mulanya adalah saya pernah jatuh sakit kan di beberapa tahun setelah saya lulus kuliah dengan quarter life crisis tadi, dengan mengalami yang saya ingin mengakhiri hidup saya dan sebagainya, itu ternyata berdampak ke fisik saya. Lebih tepatnya adalah tulang belakang saya. Tulang belakang saya itu akhirnya dislokasi, tidak berada di posisi yang semestinya. Atau istilah kedokterannya, saya sempat didiagnos HNP, hernia nucleus pulposus. Beberapa ruas tulang belakang saya itu nggak berada di posisi semestinya gitu. Dan sebenarnya waktu itu salah satu dokter di Jogja udah nyaranin saya buat operasi tulang belakang. Alhamdulillah saya tidak jatuh, sebelumnya tidak jatuh, alhamdulillah. Hanya saja ternyata itu karena sedentary lifestyle, sering duduk, ditambah stres yang di luar batas. Sedentary ini nggak banyak bergerak gitu. Ya, kurang gerak. Gaya hidup modern ya, meskipun waktu dulu juga belum semodern sekarang ya, waktu zaman saya dulu, tapi ternyata sudah ada dampaknya. Adalah tubuhnya lebih sering diam, pikirannya lebih sering bergerak. Itu adalah resep sakit. Resep sakit adalah tubuh dibiarin banyak diamnya, pikiran dibiarin monkey mind. Sehingga rumus sehat adalah sebaliknya. Kembali waktu itu, karena saya dulu menekuni rumus sakit itu, mengikuti rumus sakit itu, akhirnya tulang belakang saya. Bahkan saya itu pernah di suatu pagi, hidung kiri saya mimisan, kepala kiri kesemutan. Saya waktu itu saya pikir stroke, tekanan darah gitu, tekanan darah. Karena memang orang tua saya ada tekanan darah tinggi. Saya berpikir saya juga waktu itu stroke. Tapi ternyata itu karena tulang belakang saya mempengaruhi syaraf. Nah, pas itu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keramaian hidup lah. Makanya saya beberapa kesempatan saya bilang saya belajar seni mengundurkan diri. Dari kengototan saya untuk berkarir, kengototan saya untuk sukses dan sebagainya, saya mengundurkan diri dari keramaian itu. Saya lalu menepi lah. Nah, waktu menepi itu saya berlatih mindfulness, berlatih meditasi. Salah satu kegiatan saya adalah menulis. Menulis di Facebook zaman dulu. Belum ada Twitter, belum sudah ada tapi belum seramai sekarang, belum ada Instagram, belum ada TikTok dan sebagainya. Sehingga platform yang cukup akrab dengan saya adalah Facebook. Dari Facebook itulah ada satu teman yang lihat tulisan saya dan dia baru nyari tulisan untuk jadi buku karena dia editor buku. Akhirnya dari tulisan-tulisan itu dikumpulin sama dia, muncullah buku saya. Ya udah, itu nggak sengaja sebenarnya kan. Dan ya semenjak itu terus akhirnya ngalir sampai sekarang. Jadi ketika saya ditanya apakah sudah direncanakan hidup saya atau strateginya gimana biar sukses, kebetulan aja sih. Saya tidak pernah merencanakan. Dan biasanya ini kurang heroik ya, jawaban-jawaban seperti ini kalau di sesi-sesi atau mungkin festival acara gitu nggak akan memancing tepuk tangan orang. Karena biasanya teman-teman saya kalau menceritakan kesuksesannya kan, oh gini loh, langkah-langkahnya, strategi suksesnya gitu. Banyak faktor yang tidak bisa saya jelaskan sehingga saya bisa sampai titik sekarang. Dan mungkin juga nggak harus dijelasin juga terkadang, bisa jadi. Ya. Mas Aji merasa begini nggak, bahwa apa yang Mas Aji lakukan sekarang ini kaitan sama mental health, sama mindfulness ini,
seperti ada kayak panggilan gitu untuk berkarya dan berkontribusi di isu ini gitu. Bukan dalam arti yang beban ya, tapi ya, gitu. Bukan dalam arti yang beban gitu. Ya mungkin seperti itu karena ada satu kesadaran yang ya, kalau bisa dikatakan mental health, mindfulness, kesadaran ini atau pemulihan batin ini sebuah bidang gitu ya, sebuah ranah. Karena ada bidang-bidang yang lain kan, ada musik, ada mungkin film, ada mungkin menekuni ngomongin soal karir dan sebagainya, banyak sekali bidang gitu. Tapi ketika bicara soal kesehatan mental, kesadaran dan pemulihan batin ini suatu bidang gitu, saya sampai sekarang merasa bukan saya yang memilih bidang ini. Mungkin bidang inilah yang memilih saya. Saya selama ini tidak pernah meneguhkan hati saya atau fokus saya memilih bidang ini. Saya tidak pernah seperti itu. Makanya saya punya kesadaran bukan saya yang memilih berkarir atau berkarya di bidang ini. Mungkin sebaliknya. Saya tanya pertanyaan itu tadi, mungkin tadi saya setuju sama yang tadi Mas Aji sampaikan di depan bahwa kita tidak menentukan tujuan hidup kita. Jadi meskipun tujuan saya adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka, tapi saya bilang menemukan, bukan menciptakan atau bukan menentukan. Karena tujuan itu tujuan hidup kita. Kalau goals itu kita bisa menciptakan, tapi kalau life purpose itu kita menemukan, yang artinya sudah ada. Dan itu sangat sejalan dengan calling lah gitu biasanya. Nah, calling. Jalan terus kita nih. Jalan terus aman, enggak apa-apa. Ini kadang gini-gini ada bloopers, bukan bloopers tapi kadang gini-gini itu lebih manusiawi, malah lebih asik ya. Imperfection sometimes. Tadi kembali yang tadi, jadi it's calling us gitu biasanya. Dan yang saya temukan biasanya, atau bukan biasanya, saya bisa bilang selalu bahkan calling kita itu ada kaitannya dengan isu atau topik atau bidang gitu ya, yang kita secara subjektif gitu kita punya kepedulian. Artinya bukan hanya tertarik, tapi peduli itu saya definisikannya, jadi kalau tertarik kayak misalnya saya tertarik sama perkembangan teknologi gitu, tapi saya tidak pernah punya keinginan untuk berkontribusi di dunia teknologi. Saya cuma tertarik ngikutinnya atau fokusnya because I like it, because ini mungkin bisa ngebantu gue gini gitu kan. Tapi saya sendiri tidak pernah punya keinginan untuk berkontribusi ke bidang itu atau sektor itu gitu, atau isu itu gitu. Sedangkan kalau peduli itu ketika kita dalam diri kita mulai ada keinginan atau ada panggilan untuk berkontribusi ke situ, terlepas sudah kita lakukan sesuatu atau belum ya, karena peduli bisa macam-macam bentuknya. Nah saya ngelihatnya Mas Aji punya kepedulian sama mental health ini, dan biasanya ada kaitannya juga sama apa yang terjadi di masa lalu juga, dan itu pola itu semakin terlihat gitu buat saya gitu. Nggak tahu ya, saya memilih katanya gimana, tapi mungkin begini. Kalau apa yang saya lakukan, mungkin ini relate dengan, nggak tutup poin terkait dengan kepedulian terhadap kesehatan mental atau mungkin menemukan life purpose saya, tapi sesimpel ketika saya nge-post di sosial media. Poin pertama yang mungkin set ekspektasi saya adalah, saya suka nggak dengan apa yang saya post? Apakah ketika saya ngelihat karya saya akan main chat tombol like? Itu yang saya tanyakan ke diri sendiri. Setiap kali sebelum saya nge-post, tulisan atau apapun itu, saya suka nggak dengan karya saya sendiri itu? Itu poin pertama dan poin terakhir dalam berkarya saya. Jadi ketika saya post, saya suka, that's all.
saya tidak terlalu peduli tentang banyak likes. Ya seneng, ego akan seneng karena perlu diterima. Lagi-lagi suka dengan kategori, oh diterima. Tapi rule of the game zaman sekarang, pusing kalau saya terus-terusan mikirin like dan sebagainya. Bayangin sekarang ini banyak orang dengan masa sosial media ya, era sosial media zaman sekarang ya. Setiap kali ngepost, ada ekspektasi untuk bukan hanya di-like oleh atau disukai karyanya oleh beberapa orang, tapi kepingin disukai oleh ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Itulah yang bikin sosial media bisa berdampak ke kesehatan mental. Karena ada dorongan untuk disukai oleh banyak orang. Sense of expectation-nya itu besar. Dan semakin banyak jumlah orang yang kita berharap semakin banyak jumlah orang yang menyukai kita gitu. Maka prinsip saya berkarya salah satunya adalah itu. Yang penting saya suka aja. Mau nge-post di YouTube, mau nge-post di platform manapun, yang penting saya suka. Karena itu adalah jaring penyelamat sih buat saya. Thank you for sharing itu juga. Saya rasanya masih banyak pertanyaan yang mau saya tanya sejujurnya, tapi sadar diri juga akan waktu. Durasi YouTube juga ya. Tapi mungkin beberapa terakhir deh, ini pertanyaan singkat. Pertama, soal buku. Saya baca Mas Aji dulu waktu pertama kali menekuni bidang ini juga, meskipun kuliah psikologi kan kita bicara di luar textbook lah ya, textbook kuliah. Untuk nyari buku-buku yang terkait sama ini agak susah dulu, ke pasar loak saya baca. Dan di rumah juga dari ibu suka baca Khalil Gibran. Saya juga penggemar berat Khalil Gibran juga. Tapi apa buku yang mungkin yang paling tidak yang teringat deh, kalau saya tanya buku favorit kadang sulit jawabnya, kadang bisa banyak. Tapi yang paling nggak yang teringat saat ini gitu, yang punya dampak besar atau pembelajaran besar buat Mas Aji. Dari banyak pertanyaan tadi, ini pertanyaan tersulit buat saya. Karena saya suka baca buku, ya. Bahkan di rumah saya clutteringnya adalah buku, maksudnya banyak berantakan di mana-mana. Sehingga ketika saya diminta untuk menyebutin satu, yang teringat. Dan saya itu termasuk orang yang baca buku itu bisa, 2 bab dulu, lalu pindah buku yang lain, gitu-gitu. Karena orangnya gitu. Yang teringat ya, sekarang ya. Satu buku yang sekarang ini saya ingat adalah satu buku yang mungkin cukup jauh kaitannya dengan kesehatan mental. Tapi buat saya ini buku menyehatkan mental. Judulnya Company of One. Company of One. Paul Jarvis. Itu non-fiction atau fiction? Non-fiction. Non-fiction, oke. Company of One. Kenapa saya menyebut itu dan relate dengan kesehatan mental, meskipun banyak orang mungkin mikirnya itu bukan kesehatan mental. Salah satu masalah saya, dan mungkin juga dialami teman-teman, di zaman sekarang adalah overwork, over interaction, over scrolling, over kepo, over interaction, over work. Dan di buku Company of One ini, salah satu poinnya adalah ngomongin tentang work less. Premis dia adalah lebih baik daripada lebih besar. Penekanannya lebih ke lebih baik, bukan lebih besar, bukan lebih banyak timnya, bukan lebih terkenal atau lebih sukses. No? Jadi gamenya adalah gimana lebih baik. Dan di buku itu, meskipun saya belum selesai baca, tapi saya beneran udah relate banget gitu. Dan saya termasuk buku yang saya pelan-pelan membacanya karena saya kepingin beneran mendalami itu, memahami.
Ya menarik sih. Ya buat saya, terutama saya yang sering kali overwork. The Company of One. Company of One, Paul Jarvis. Paul Jarvis. Yeah. Thank you sharing. Satu pertanyaan terakhir. Boleh. Beberapa juga boleh. Kan saya sudah nanya beberapa pertanyaan, Mas Aji juga udah share berbagai macam hal yang menurut saya luar biasa. Ada nggak setelah semua ini obrolan ini hal tertentu yang menurut Mas Aji perlu disampaikan tapi saya belum tanyakan? Apa ya? Mungkin satu hal terkait, tentu masih banyak hal yang belum saya pahami, banyak hal yang belum kita obrolin, tapi satu hal yang barangkali selaras untuk kita sampaikan, ngomongin soal perjalanan pemulihan batin, ngomongin tentang perjalanan menengok ke dalam, ngomongin tentang inner reality. Kalau di pendekatan yang saya pelajarin, perjalanan memulihkan batin, menengok ke dalam, itu adalah perjalanan tanpa peta, tanpa tujuan, tanpa arah. Tidak ada metodenya, tidak ada sistemnya, tidak ada latihannya, tidak ada satu aturan bakunya, harus begini, harus begitu. Karena di pendekatan, sekali lagi saya menghormati, mengapresiasi teman-teman di pendekatan yang lain, tapi pendekatan yang saya pelajari, just be. Bicara soal meditasi, bicara soal keheningan. Kadang kan kita terjebak dalam metodenya, caranya gimana ya, sistemnya gimana ya, tekniknya gimana ya. Tapi di pendekatan yang saya pelajari, beristirahat dari segala metode itu, just rest, just be, dan enjoy the ride. Just be and enjoy the ride. Because life is a ride memang. Yeah. Dan full of surprise. Katanya ada yang bilang semua orang tuh senang surprise, kecuali surprise-nya bukan yang mereka inginkan. Termasuk ketika kita duduk diam ya, pejamkan mata kan, pikiran kan kemana-mana, perasaan kemana-mana, dan ada kalanya kan kita kepingin ada arahnya, ada satu tujuan. Sedangkan di latihan saya ya sadari saja pikiran itu muncul. Oh, habis ini muncul apa? Who knows? Kita tidak tahu. Oh, muncul pikiran yang good, munculan pikiran yang bad, positif, negatif. Ya, just observe. Be observer. Be a compassionate witness. Oke, muncul ini. Tanpa harus di label, aduh pikiran jelek nih, aduh pikiran, just ada pikiran yang nggak bagus. Jadi lebih kayak observing dengan ramah gitu. Dimensi kesadaran. Kalau dimensi thinking, maka akan muncul judgment. Kalaupun masih muncul judgment, it's okay. Just observe, sadari saja judgment itu. Bahkan judgment-nya pun bisa kita sadari, oh gue sedang ngejudge pikiran gue. Iya. Gitu. Karena kalau kita melawan judgment itu, judgment muncul lalu kita, ayo jangan ngejudge. Bukankah upaya kita untuk tidak ngejudge itu adalah sumbernya judgment juga? Kita ngejudge bahwa judgment itu negatif, kan? Ya. Beristirahat dalam kesadaran. Hanya sadari saja. Judgment muncul, ya sadari saja. Mas Aji, kalau semua yang nonton ini, nyimak ini, ingin tahu lebih banyak tentang Mas Aji, karya-karya Mas Aji, di mana di website, sosial media, atau workshop, seminar, anything, di mana? Instagram paling mungkin banyak teman-teman yang mengaksesnya, punya akun Instagram saya, Aji Santoso Putro. Mungkin ada Twitter juga. Kalau Twitter Aji San Putro, karena Santoso Putro nggak muat.
Aji Sanputro. Aji Sanputro di Twitter, kalau di YouTube Aji Sanputro TV. Ya saya baru mulai aktif di YouTube Aji Sanputro TV. TikTok juga ada, tapi nggak rajin-rajin banget di TikTok. Aji Sanputro. Website baru diperbarui, ajisantosputro.id. Ya, tapi dari itu semua saran saya adalah jangan terlalu percaya citra yang saya bentuk di sosial media. Just meet me, ketemu saya offline, dan ya sadari sendiri seperti apa saya. Jadi jangan terlalu percaya apa yang muncul di sosial media mengenai saya. Dan kalau offline itu Mas Aji suka ngadain acara-acara? Iya. Sebulan sekali kalau pas rajin, kalau pas kepingin ngadain sesi offline. Bulan ini kemarin kami dari Semarang. Ini tayangnya belum tahu. Ini tayangnya jadi awal Desember 2023. Awal Desember ya. Oke, berarti November saya bikin sesi di Semarang, lalu bulan sebelumnya di Bandung, di Surabaya, sebulan sekali. Untuk Desember ini ada di Jakarta, gitu. 16 Desember. 16 Desember. Ini tayangnya tanggal kalau mudah lewat nggak apa-apa. 9 Desember ini. 9 Desember. 9 Desember. 16 Desember ya. 16 Desember. Dan info-info selanjutnya kalau mau tahu tentang acara yang offline di Instagram di profile saya, di bio saya, bisa diklik linknya di situ. Dan semua link-link tadi itu sudah ada di deskripsi, jadi silahkan masuk juga. Dan tadi saat kita mulai tadi juga udah di layar juga ada akun IG-nya Mas Aji juga. Thank you. Jadi make sure kalian juga belajar banyak, dan buku-buku juga dari buku-buku Mas Aji juga kan ya. Ya. Tapi untuk buku mungkin ditunggu aja buku selanjutnya, karena buku-buku yang lama, saya sendiri ketika baca buku-buku lama, kelihatannya kesadaran saya sekarang udah nggak cocok dengan tulisan-tulisan saya. So, jangan terlalu percaya tulisan-tulisan saya yang lama, tunggu aja buku saya yang baru. Tapi siapa tahu ada orang yang masih di level yang butuh, yang lebih connect dengan buku tertentu, kan gitu. Siapa tahu. Boleh. Mas Aji, terima kasih banyak atas waktunya. My pleasure. Thank you for energinya. Saya senang banget atas energinya juga, atas sharingnya, for your wisdom juga. Saya belajar sangat banyak. Sekali lagi seperti saya bilang, nggak hanya sekarang, tapi sebelum ketemu saya sudah belajar banyak. Dan sekarang saya belajar semakin banyak, dan insya Allah bukan terakhir kali kita ngobrol juga. Jangan bosan kalau saya ajak ngobrol. Terima kasih, dan buat kalian juga terima kasih banyak udah nyimak sampai sini. Kita ketemu di lain waktu, insya Allah. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.